Kedisiplinan Alexis Saelemaekers di AC Milan. Saelemaekers didatangkan AC Milan 2 musim lalu dari Anderlecht atas permintaan Ivan Gazidis dan Paolo Maldini. Kala itu, keraguan menyeruak. Ia dianggap akan flop bersama AC Milan dan membutuhkan banyak adaptasi dengan persaingan di lini depan Rossoneri. Kesabaran Pioli dan kecermatan Paolo Maldini berbuah manis musim ini. Saelemaekers memang bukanlah nama populer, berposisi di sayap kanan penyerangan atau di belakang striker, posisinya tentu menghadapi persaingan ketat di AC Milan. Ia harus bersaing dengan nama yang lebih senior seperti Rade Krunic, Hakan Çalhanoğlu, Samuel Castillo, Frankesi hingga Ante Rebic. Saelemaekers adalah permintaan dari Stefano Pioli sejak melatih Fiorentina. Pioli sudah beberapa kali mencoba mendatangkan sang pemain. Menurut Pioli, kala itu dikutip dari The Athletic, Saelemaekers adalah pemain cerdas dengan kemampuan mengontrol permainan di sisi sayap. Ditambah, dengan kecepatan dan akurasi umpan tariknya membuat Pioli jatuh hati kepada permainan pemain asal Belgia ini. Kedatangannya di Milan juga tidak mudah. Ivan Gazidis mempercayai talenta Saelemaekers tetapi enggan membelinya langsung secara permanen. Didatangkan secara pinjaman dari Anderlecht, nasib buruk menimpa Saelemaekers. Belum sempat menunjukkan kemampuan terbaiknya, pandemi corona memaksa liga terhenti sementara dan membuatnya harus bersabar. Pun ketika liga kembali dimulai, Saelemaekers tak kunjung mendapatkan jaminan tempat di tim utama. Ia mencatatkan 13 penampilan bersama AC Milan, mengemas 1 gol dan 1 assist di akhir musim 2019-2020 dan hanya mencatatkan 681 menit bermain. Saelemaekers hanya menjadi deputi dari Çalhanoğlu dan juga Castillo. Ini yang menjadi poin plus bagi Maldini. Menurutnya, Saelemaekers adalah pemain yang berguna bagi tim. Ia tidak segan membantu pertahanan dan sangat dibutuhkan pelatih manapun. Hasilnya, musim ini, Saelemaekers mencatat 5 penampilan bersama Milan dan mengemas 1 gol. Ini menjadi alarm bahaya bagi Castillo. Posisinya di sayap kanan, kapanpun bisa digeser dengan kehadiran Saelemaekers. Masih banyak ruang bagi Saelemaekers untuk berkembang, aspek utama tentu dari fisiknya yang harus dikembangkan lagi. Tapi, Gianfranco Lenfine, mantan pelatih fisiknya dari Anderlecht, tidak khawatir. Menurutnya, Saelemaekers adalah pemain masa depan bagi AC Milan. Saya sudah mengenal Alexis selama 3 tahun. Saya banyak membantunya untuk bisa menggabungkan sepak bola dan pendidikannya. Buka Levian. Kepindahan ke Milan sangat fantastis. Baginya luar biasa bermain dalam kenyataan seperti Rossoneri, unik dalam sepak bola dunia. Dia selalu bekerja maksimal untuk mendapatkan kepercayaan dari Milan dan pelatih Pioli yang sudah mengamatinya ketika dia berada di Fiorentina. Untuk Alexis, yang ingin tumbuh dan berkembang lebih dan lebih lagi, saya memantaunya selama lockdown di bulan Maret dan April. Dia bekerja keras untuk siap secara fisik saat kejuaraan dilanjutkan, tutup Levian. Inilah masalah besar dibalik kembali cederanya Ibrahimovic. Ada masalah besar bagi AC Milan di balik kondisi terkini Zlatan Ibrahimovic yang lagi-lagi mengalami cedera. Sebelumnya, penyerang Swedia itu dikabarkan dapat tampil saat melawan Liverpool karena dianggap akan sangat berguna mengingat pengalaman dan kepemimpinannya. Namun, pemain bernomor punggung 11 itu bahkan tidak ikut serta berangkat ke Merseyside lantaran harus bergelut dengan masalah baru di tendonnya. Menurut Calcio Mercato, belum ada kepastian bahwa ia akan dapat tampil saat Juventus versus AC Milan di Stadion Allianz pada hari Senin pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, itu adalah tempat yang sama di mana pada akhir musim lalu pemain berusia 39 tahun itu mengalami cedera lutut yang membuatnya harus menjalani operasi. Musim lalu, Ibrahimovic hanya bermain setengah dari pertandingan Serie A, sementara tahun ini dia belum bermain sebagai starter di 4 pertandingan resmi. Untuk itu, setidaknya sah-sah saja jika ada yang bertanya mengapa manajemen tidak menaikkan tawaran ke Donnarumma dan Çalhanoğlu, tetapi mempertahankan gaji bersih Ibra sebesar 7 juta euro. Dengan kata lain, Ibrahimovic menerima gaji tertinggi di AC Milan tetapi bisa dibilang presentase tampilnya terendah dibandingkan pemain lain dalam tim merah hitam. Tidak dapat dibantah jika ini adalah kesalahan beresiko yang akan merugikan klub Rossoneri di banyak pertandingan musim ini, khususnya di Liga Italia dan Liga Champions. Pasalnya, Oliver Giroud yang berusia 35 tahun pada akhir bulan juga tidak akan bisa bermain penuh sepanjang waktu di lapangan. Sepertinya keberadaan striker ketiga yang lebih siap mungkin diperlukan mengingat Pietro Pellegrini belum memainkan pertandingan resmi sejak Februari. Bahkan, pemain asal Italia berusia 20 tahun tersebut belum masuk daftar skuad Liga Champions UEFA musim 2021-2022.
Belum lagi fleksibilitas taktis atau kemampuan adaptasi Ante Rebic untuk dimainkan sebagai penyerang tengah juga tidak terlalu mumpuni, mengingat dia adalah seorang winger. Laporan lain menyebut, pelatih AC Milan Stefano Pioli tidak mungkin bisa memanggil Zlatan Ibrahimovic untuk derby de Italia saat AC Milan versus Juventus Senin dini hari nanti. Milan News melaporkan bahwa Ibrahimovic diragukan tampil pada pertandingan Senin dini hari nanti di Turin karena rasa sakit di tendon kirinya masih meradang. Semuanya tergantung pada saat tendon benar-benar bebas dari peradangan dan tidak ada gunanya mengambil resiko lagi. Jadi, Pioli harus memilih siapa di antara Oliver Giroud, Ante Rebic, dan Rafael Leao. Ada kemungkinan bahwa ada pergantian antara Giroud dan Rebic meski itu akan terganggu pada kebugaran pemain Prancis itu. Sementara itu, semuanya baik-baik saja tentang Maignan yang akan menjadi starter melawan Bianconeri. Penjaga gawang Prancis adalah salah satu yang terbaik di lapangan di Anfield dan dia telah pulih dari injakan yang diterima oleh Theo di akhir babak pertama. Perbandingan kontras Juventus versus AC Milan, beda nasib awal musim Rossoneri lebih menawan. Juventus dan AC Milan dijadwalkan akan saling bentrok pada pekan keempat Liga Italia di hari Senin dini hari nanti. Keseruan laga Juventus versus AC Milan akan dilangsungkan di Allianz Stadium di Turin. Nasib berkebalikan harus diterima kedua tim dalam mengawali perjalanan masing-masing di Liga Italia 2021-2022. Juventus yang bertindak sebagai tuan rumah dalam laga ini tergolong merana nasibnya. Bagaimana tidak, Juventus tercatat belum pernah menang sekalipun dalam 3 pertandingan awal musim ini di Liga Domestik. Tak hanya itu saja, Juventus juga harus menelan 2 kekalahan beruntun secara mengejutkan dari Empoli dan juga Napoli. Raihan 1 poin dari 3 laga membuat Juventus terpelosok ke papan bawah klasmen, tepatnya ke-16. Catatan tersebut sangat berbeda jauh dengan penampilan impresif yang diperlihatkan AC Milan dalam memulai musim ini. Raihan kemenangan dalam 3 laga beruntun membuat AC Milan memiliki langkah sempurna. Ukiran 9 poin menjadi bukti impresifnya performa AC Milan asuhan Stefano Pioli pada awal musim. Tak hanya itu saja, produktivitas dan catatan clean sheet yang diraih AC Milan juga cukup membanggakan. AC Milan menjadi tim terbaik dalam urusan paling sedikit kebobolan dengan 1 gol saja. Tim berjulukan Rossoneri pun puas berada posisi runner-up, membututi AS Roma sebagai pemuncak klasmen. Nasib berbeda 2 tim besar Italia itu dalam mengarungi awal musim ini menjadi bahan perbandingan sebelum Juventus dan AC Milan bertempur pada pekan ini. Jika menelisik perbandingan kekuatan posisi per posisi, AC Milan tampak jauh lebih diunggulkan. Keunggulan tersebut didapatkan jika membandingkan performa para pemain andalan di setiap pos bermain kedua tim tersebut.